Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Cian setelah keluar dari reruntuhan. Sebelumnya, Cian dan yang lainnya sedang menuju kota bernama Nodeli untuk beristirahat. Tapi mereka tidak dibiarkan untuk memasuki kota dan malah diusir dari sana, karena ternyata mereka masih trauma terhadap Seth. Selain itu, Nana yang menyamar jadi Cian juga saat ini sedang kabur dari Serika ke kamar Arin. Nah, apakah Nana akhirnya akan tertangkap atau tidak? Dan apakah Cian dan yang lainnya akan diperbolehkan memasuki kota atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Mendengar perkataan Baniti terhadap Seth, Seth pun bertanya bukannya hubungan mereka itu dekat. Baniti pun meminta Seth untuk melihat orang yang ada di belakangnya. Dirinya itu adalah Agop yang merupakan putra Baniti sendiri. Saat masih kecil, Seth mematahkan gigi depannya karena Seth bilang ingin berlatih dengannya. Seth pun berkata kalau waktu itu hanyalah pertengkaran anak-anak saja. Namun gara-gara Seth, Agop jadi belum menikah sampai saat ini karena tidak ada yang mau dengan pria ompong. Bukan hanya itu saja, tapi Seth selalu menghancurkan sumur desa juga, bahkan dinding bangunan di kota pun selalu Seth hancurkan. Jadi Baniti pun bertanya sebenarnya kenapa Seth melakukan semua itu. Seth pun menjawab kalau jalannya terhalangi, jadi Seth memilih untuk menghancurkannya saja. Baniti pun berkata kembali kalau tiap bangunan ada pintunya, jadi pakai pintu saja. Mendengar percakapan mereka, Cian pun baru tahu ternyata Seth sejak kecil memang sudah merepotkan. Lamela juga berkata karena hal tersebutlah Seth sering disebut pangeran pembuat onar. Sedangkan Luna merasa kesal karena sepertinya mereka tidak bisa istirahat di kota tersebut. Kemudian, Baniti dan penduduk pun meminta Cian dan yang lainnya untuk kembali ke tempat mereka saja, karena mereka tidak pernah sudi mengizinkan Seth untuk memasuki kota lagi. Lalu Sabulon pun muncul mengambil alih tubuh Seth dan berkata kalau dirinya tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Sabulon juga berkata kalau dirinya punya kepemilikan atas Seth, jadi Sabulon minta Baniti dan penduduk kota untuk memperlakukannya dengan baik. Mendengar ucapan Sabulon, Baniti pun bertanya apa maksudnya dan Seth ini sedang bicara apa. Sabulon pun berkata kembali kalau dirinya adalah makhluk yang melintasi guru dan makhluk yang membawa badai pada dunia, yaitu Sabulon. Dan saat ini dirinya ingin tinggal di Nodeli, jadi tolong jamulah dirinya. Melihat Sabulon merasuki Seth, Lamela dan Luna pun terkejut karena mereka belum tahu hal tersebut dan tidak menyangka kalau Sabulon ada di dalam tubuh Seth. Sementara itu, Cian yang sudah tahu pun hanya bisa terdiam dengan kombinasi yang sangat aneh tersebut, di mana Sabulon itu suka capar dan Seth itu pangeran yang bodoh. Mereka berdua benar-benar kombinasi yang sangat mantap. Setelah itu, Sabulon pun memberikan kendali tubuh Seth kepada Seth lagi dan berkata apakah semuanya sudah mendengar wanita yang berbicara barusan. Cian pun menjawab kalau mereka sudah mendengarnya dan berkat Sabulon mereka akhirnya bisa tinggal di Nodeli. Di sisi lain, Baniti dan penduduk pun langsung bersujud kepada Seth dan meminta maaf karena telah bersikap buruk. Lalu kita kembali lagi ke Akademi Luwen. Di sini ada Resmus yang sedang di depan pintu kamar Arin dan berpikir sepertinya Arin akan sangat senang mengobrol berduaan dengan Cian. Namun di dalam Arin yang tangannya sedang dipegang oleh Nana pun merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Nana pun berkata syukurlah Serika tidak mengejar mereka lagi. Lalu Nana pun memegang tangan Arin dengan lebih kencang lagi dan membuat Arin makin salting lagi. Melihat wajah Arin yang memerah karena salting, Nana pun bertanya apakah Arin tidak enak badan. Nana juga sampai memegang dahi Arin untuk mengecek apakah Arin demam atau tidak. Karena dipegang dahinya, Arin pun langsung kabur karena tidak kuat menahan hal tersebut. Arin juga berpikir sebenarnya dirinya tidak berniat untuk menolak dan kabur. Tapi Arin tahu kalau mereka akan bertunangan, jadi Arin tidak kuat menahan salting diperlakukan seperti itu. Setelah itu, Arin pun berteriak kalau dirinya ingin membahas tentang pertunangan mereka dan meminta pendapat Cian yang sebenarnya adalah Nana. Nana pun menjawab kalau hal tersebut bagus dan dirinya menyukainya. Mendengar hal tersebut, Arin pun bertanya kembali apakah Cian yakin. Nana pun menjawab kalau dirinya yakin dan hal tersebut lebih dirinya sukai daripada permen. Mendengar perkataan Cian, Arin pun tidak menyangka kalau Cian ternyata suka juga kepada dirinya, yang bahkan Arin sendiri tidak mengira hal tersebut akan terwujud. Namun tiba-tiba ekor Nana pun muncul kembali dan membuat Arin terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan Cian mempunyai ekor. Lalu kita dialihkan ke tempat kepala sekolah yang sedang menuju akademi menggunakan kereta kuda.
Di sini, kepala sekolah juga sudah mulai merasakan kehadiran Nana yang memiliki mana naga. Kemudian kita kembali lagi ke tempat Arin dan Nana berada. Di sini, akhirnya Arin tahu kalau Cian itu bukanlah Cian yang asli, melainkan Nana yang menyamar. Nana pun meminta maaf kepada Arin karena telah membohongi Arin dengan menyamar menjadi Cian. Nana juga berkata kepada Arin kalau dirinya akan menyampaikan semua perkataan Arin sebelumnya kepada Cian. Namun Arin tidak ingin perkataannya itu disampaikan kepada Cian dan meminta Nana untuk tidak pernah mengatakannya sekalipun. Tapi Arin juga di sini merasa senang karena Nana telah membantu Arin menyadari sesuatu dan meminta Nana untuk merahasiakannya. Nana pun berjanji kalau dirinya akan merahasiakan hal tersebut. Lalu Arin pun meminta Nana untuk berubah wujud kembali menjadi Cian. Setelah menjadi Cian kembali, Arin pun langsung berkata kalau dirinya menyukai Cian. Sekarang dirinya baru sadar kalau ternyata Arin benar-benar menyukai Cian sejak pertama kali mereka bertemu. Arin sendiri paham kalau dirinya hanya beban untuk Cian. Tapi selama ini Arin selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi Arin mohon Cian untuk tidak menghilang tanpa bilang apa-apa kepada Arin. Setelah itu, Arin pun meminta Nana untuk tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Cian. Namun Nana pun mengabaikan hal tersebut karena Nana merasakan sesuatu yang kuat sedang datang ke sana. Di sisi lain, ternyata yang datang itu adalah kepala sekolah. Dan saat ini, dirinya sedang ditahan oleh Rasmus karena di dalam Arin sedang memiliki urusan yang mendesak. Kepala sekolah pun menjawab kalau di akademi itu tidak ada satupun tempat yang tidak bisa dirinya masuki. Jadi kepala sekolah meminta Rasmus untuk menyingkir dari hadapannya. Meskipun Rasmus mengetahui hal tersebut, tapi Rasmus tetap bersikeras kalau kepala sekolah tidak boleh masuk sekarang. Dan meminta kepala sekolah kembali lagi nanti. Kepala sekolah pun langsung menggunakan sihirnya kepada Rasmus dan berkata kalau dirinya tidak memiliki banyak waktu. Kepala sekolah juga langsung mendobrak pintu kamar Arin dengan sihirnya. Melihat kepala sekolah masuk ke kamarnya, Arin pun bertanya apa maksud kepala sekolah masuk ke kamarnya dengan paksa begitu. Arin saat ini sedang ada di tengah obrolan pribadi dengan Cian, jadi Arin minta kepala sekolah untuk pergi. Namun kepala sekolah yang tahu kalau itu bukanlah Cian yang asli pun berkata kalau Arin lah yang harus minggir dari sana. Karena Cian yang ada di sampingnya itu bukanlah Cian yang asli. Kepala sekolah pun langsung menyerang Nana dengan sihirnya. Tapi untuk saja Arin sempat mendorong Nana dan berhasil menyelamatkannya dari serangan kepala sekolah. Arin juga meminta Nana untuk lari secepatnya karena kepala sekolah bukanlah orang yang bisa mereka kalahkan. Nana pun langsung pergi ke arah jendela untuk kabur dari sana. Tapi kepala sekolah tidak membiarkan Nana begitu saja dan langsung menangkapnya. Kepala sekolah juga merasa marah karena seekor naga berani-beraninya menyelinap masuk ke dalam akademi miliknya. Jadi Nana harus membayar semua perbuatannya itu. Kemudian, kepala sekolah pun langsung menyerang Nana dengan sihirnya yang luar biasa. Sampai membuat Nana menjerit kesakitan. Di sisi lain, Emily yang melihat sihir tersebut pun mengira kalau itu adalah sambaran petir yang sangat keras. Tapi Brian tidak berpikir hal yang sama dengan Emily dan langsung pergi ke kamar Nana untuk mengeceknya. Dan ternyata feeling Brian benar kalau Nana tidak ada di kamarnya dan sepertinya sihir tersebut berasal dari tempat Nana. Brian juga langsung bergegas mengenakan pakaiannya dan pergi mencari Nana karena Brian merasakan mana yang besar yang pastinya itu berhubungan dengan Nana. Lalu kita kembali lagi ke tempat Nana dan kepala sekolah. Di sini Nana masih bisa menahan sihir kepala sekolah dan membuat mereka berdua harus bertarung. Kepala sekolah pun tidak menyangka kalau Nana masih bisa bergerak dengan leluasa setelah menerima sihir bintang 9 darinya. Setelah itu, kepala sekolah pun mulai menyerang Nana lagi dengan sihir yang berbeda dan menghimpit Nana di antara dua bebatuan. Namun Nana masih bisa menahan batu tersebut sampai kepala sekolah memuji Nana dan mengira kalau Nana sedang dirasuki oleh dewa. Lalu kepala sekolah pun bertanya kepada Nana. Nana itu bukanlah naga dan juga bukanlah manusia, jadi kenapa Nana tidak membalas serangan kepala sekolah? Dan kenapa Nana mengabaikan kepala sekolah? Atau mungkin Nana sedang menunggu sesuatu? Nana pun menjawab kalau kepala sekolah bukanlah orang jahat, jadi Nana tidak akan menyerang orang baik. Kepala sekolah pun bertanya kembali dari mana Nana tahu soal itu. Nana pun menjawab kalau dirinya bisa mencium dari aroma lembut yang dimiliki oleh kepala sekolah. Guru bilang Nana harus menggunakan kekuatannya itu hanya untuk menghukum orang jahat saja. Mendengar Nana mengatakan kata guru, kepala sekolah pun meminta Nana untuk memberitahu dirinya siapa guru yang dimaksud oleh Nana. Kepala sekolah juga bertanya sambil menyerang Nana apakah guru yang dimaksud oleh Nana adalah orang yang membawa makhluk kotor masuk ke akademi.
Mendengar hinaan kepala sekolah, Nana pun merasa kesal dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Lalu Nana pun terbang menghindari serangan dari kepala sekolah. Namun sayangnya, kepala sekolah tidak membiarkan Nana bersantai dan langsung mengeluarkan sihir lainnya untuk menyerang Nana. Sihir tersebut pun tidak bisa dihindari oleh Nana sehingga Nana pun harus menahan sihir tersebut. Tapi Nana tidak bisa menahannya terlalu lama hingga akhirnya Nana pun terkena sihir tersebut. Setelah itu, kepala sekolah pun maju mendekati Nana dan memegang kepala Nana untuk menyerangnya kembali. Nana yang tidak sempat menghindar pun akhirnya terkena serangan kepala sekolah lagi. Di sisi lain, Arin yang dikurung di luar dan tidak bisa masuk pun merasa kesal karena kalau Nana dibiarkan begitu saja, Nana bisa saja mati di tangan kepala sekolah. Namun Rasmus pun berkata kepada Arin kalau mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena penghalang yang ada itu diciptakan oleh kepala sekolah sendiri. Kemudian Arin pun menyerukan nama Serika dan berkata kepada Rasmus kalau mereka harus memanggil Serika karena Serika cukup dekat dengan Cian, jadi Serika pasti akan memberikan sedikit bantuan kepada Nana. Baru saja dibicarakan, Serika pun akhirnya muncul di hadapan mereka bersama dengan Brian. Serika juga berkata kalau mereka tidak perlu repot-repot mencarinya lagi karena mana mungkin dirinya tidak sadar dengan semua yang sedang terjadi. Selain itu, para murid juga datang ke depan kamar Arin dan bertanya-tanya sedang ada apa di dalam kamar Arin. Brian yang sadar banyak murid pun langsung bergegas menutup pintu asrama Arin dan menjaganya agar tidak ada satupun murid yang masuk dan melihat. Kemudian, Serika pun memegang penghalang yang dibuat oleh kepala sekolah dan berkata kalau penghalang tersebut berpusat pada kepala sekolah. Jadi satu-satunya cara adalah Serika harus mengeluarkan kekuatan aslinya dan meminta Arin dan Rasmus untuk merahasiakan hal tersebut. Karena kalau tidak, maka Arin dan Rasmus bisa saja mati. Lalu kita kembali lagi ke tempat kepala sekolah berada. Setelah Nana kalah, Nana pun berubah kembali ke wujud aslinya dan membuat kepala sekolah terkejut melihatnya karena tidak menyangka kalau Nana hanyalah seorang anak-anak. Kemudian Serika pun muncul dan berusaha melindungi Nana sambil meminta maaf kepada kepala sekolah hingga meminta kepala sekolah untuk tidak menyakiti Nana lebih daripada itu. Kepala sekolah yang tahu kalau itu adalah Serika pun berkata kalau penampilannya sedikit asing, tapi apa hubungan Serika dengan Nana? Serika pun menjawab kalau dirinya itu adalah guru Nana, jadi Serika akan bertanggung jawab penuh atas perilaku Nana. Mendengar perkataan Serika, kepala sekolah pun merasa kesal karena semua itu bukanlah masalah tanggung jawab. Jadi kepala sekolah meminta Serika untuk menyingkir dari sana. Namun di sini Serika masih bersikeras kalau dirinya tidak akan menyingkir. Lalu Nana pun bangun dan meminta maaf kepada Serika karena sudah membuat masalah. Nana juga sampai menangis dan berkata kalau dirinya bukanlah anak nakal. Jadi Nana meminta tolong kepada kepala sekolah untuk jangan memarahi Serika. Melihat Nana yang menangis, kepala sekolah pun jadi teringat dengan anaknya sendiri yang sedang menangis. Kemudian kepala sekolah pun berkata kalau hujannya sangat deras, jadi kepala sekolah meminta Serika untuk merawat Nana dan datang ke kantornya setelah merawat Nana. Mendengar perintah tersebut, Serika pun langsung kembali ke wujud semula dan berterima kasih kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah pun menjawab kalau Serika tidak perlu berterima kasih secepat itu karena mereka masih harus membahas bagaimana Serika akan bertanggung jawab atas masalah tersebut. Lalu kita kembali lagi ke tempat Seth berada. Setelah penduduk kota tahu kalau di dalam tubuh Seth itu ada Sabulom, mereka semua langsung merayakan hal tersebut dan mendandani Seth untuk memujanya. Tapi di sini Seth merasa kesal karena hal tersebut dan mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kenapa dirinya diperlakukan seperti itu. Di sisi lain, Baniti yang awalnya benci dengan Seth pun sekarang jadi memuji-muji Seth karena dirinya takut terhadap Sabulom. Bahkan seluruh penduduk kota pun memuji-muji Seth sampai-sampai membuat Seth sendiri merasa muak. Hingga akhirnya merobek pakaian yang dipakainya dan mengamuk. Di sisi lain, Cian pun hanya melihat Seth dari jauh dan membiarkannya begitu saja. Kemudian Kairam pun muncul dan bertanya apa yang Sabulom rencanakan. Kairam tahu kalau Sabulom akan mengawasi mereka lewat Seth, tapi Kairam sendiri tidak tahu apa tujuannya. Cian pun berkata kalau dewa itu tidak bisa ikut campur langsung dengan dunia manusia. Jadi di luar kuil mereka tidak bisa menyentuh Cian. Oleh karena itu, jika Sabulom memanfaatkan Seth maka ceritanya akan berbeda. Kairam pun berkata kembali kalau begitu, Cian tidak boleh hanya diam dan lengah begitu saja karena ada orang lain yang mengawasi mereka. Setelah itu, tiba-tiba Luna pun datang dan bertanya kepada Cian apakah Cian menunggu dirinya. Cian pun menjawab kalau hal tersebut benar karena ada sesuatu yang ingin Cian bicarakan dengan Luna. Cian juga bertanya apakah Lamela baik-baik saja. Luna pun menjawab kalau dirinya khawatir dengan kondisi Lamela yang parah. Tapi tampaknya Lamela baik-baik saja dan kemungkinan akan pulih jika beristirahat 1 hari penuh.
Lalu Cian pun memuji Luna karena bisa menggunakan sihir teleportasi bahkan sihir pemulihan tingkat lanjut. Mendengar pujian tersebut, Luna pun bertanya-tanya kenapa dari tadi Cian basa-basi terus dan tidak menanyakan mengenai remi haram dan bagaimana Luna bisa memilikinya. Kemudian kita langsung dialihkan ke tempat kepala sekolah yang saat ini sedang bersama dengan Serika. Di sini kepala sekolah bertanya kepada Serika bagaimana Cian bisa membawa naga ke dalam akademi. Mendengar hal tersebut, Serika pun terkejut karena tidak menyangka kepala sekolah akan tahu kalau yang membawa Nana itu adalah Cian. Kepala sekolah pun berkata yang bisa menahan serangannya di akademi itu hanyalah Cian saja. Jadi sudah jelas kepala sekolah tahu hal tersebut. Serika pun bertanya kalau begitu hukuman seperti apa yang akan kepala sekolah berikan kepada Cian. Kepala sekolah pun menjawab kalau soal itu dirinya harus membahasnya langsung dengan Cian meski kepala sekolah tahu kalau Cian tidak akan menanggapinya dengan serius. Lalu Serika pun berkata kalau dirinya akan bertanggung jawab sebagai guru mereka. Mendengar ucapan Serika, kepala sekolah pun meminta dirinya berhenti melanjutkan kata-katanya itu. Karena kalau Serika hendak mengundurkan diri dari akademi maka kepala sekolah tidak akan menyetujuinya. Kepala sekolah juga berkata kalau dunia itu membedakan yang baik dan buruk dengan jelas. Dan biasanya yang dianggap jahat akan dicaci maki dan dihindari. Selain itu, Serika juga memiliki kekuatan yang tercemar tapi Serika menggunakan kekuatan tersebut untuk melindungi seseorang. Jadi kepala sekolah percaya kalau itu adalah sifat asli Serika walaupun kepala sekolah tahu Serika itu adalah anggota MIS. Mendengar ucapan kepala sekolah, Serika pun terkejut karena kepala sekolah tahu sampai sejauh itu. Kemudian kepala sekolah pun berkata kembali kalau krisis besar akan terjadi di kekaisaran sebentar lagi. Dan dirinya sedang mencoba mencegah hal tersebut. Tapi kepala sekolah juga tidak bisa menghentikan semua hal yang telah dan akan terjadi. Oleh karena itu, kepala sekolah pun meminta Serika untuk memenuhi peran Serika di akademi saat waktunya tiba. Setelah itu, kepala sekolah pun pamit pergi karena ada urusan yang harus dirinya hadiri. Serika yang kebingungan pun bertanya-tanya apa krisis yang dimaksud oleh kepala sekolah dan peran apa yang harus dirinya lakukan di akademi. Tapi di sini Serika tidak bisa berkata-kata maupun menanyakan hal tersebut kepada kepala sekolah. Lalu sebelum kepala sekolah benar-benar pergi, kepala sekolah pun bertanya kepada Serika apa yang disukai Nana. Setelah itu, kepala sekolah pun mendatangi kamar Nana. Dan di sini kepala sekolah langsung teringat kembali tentang anaknya yang menangis ingin bertemu ibu mereka. Setelah menjenguk Nana, kepala sekolah pun langsung pergi meninggalkan satu buah permen kesukaan Nana di meja. Lalu kita kembali lagi ke tempat Cian dan Luna berada. Cian pun langsung berkata kepada Luna kalau Luna bisa mengambil remi haram karena Cian punya rencana lain untuk dijalankan. Jadi Luna tidak perlu khawatir. Tapi Cian bertanya apakah Luna akan membawa remi haram ke kerajaan garam. Luna pun menjawab kalau dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Cian pun berkata kembali dengan tatapan mengerikan. Kalau Luna membiarkan orang lain merampas remi haram dari Luna, lebih baik serahkan remi haram sekarang juga kepada Cian. Kecuali Luna ingin mati di tangan Cian. Luna pun menjawab kalau dirinya mengerti perkataan Cian barusan. Setelah itu, Cian pun pamit pergi ke akademi duluan dan meminta Luna untuk menyusul dengan Chat setelah Lamela sembuh. Melihat Cian pergi sendirian lagi, Luna pun merasa kecewa. Kemudian remi haram pun muncul dan bertanya apakah Luna sangat menyukai Cian. Luna pun menjawab kalau hal tersebut benar. Jadi apa yang ingin remi haram lakukan sekarang? Remi haram pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu karena dirinya masih mencari tahu niat Cian sebenarnya. Luna pun berkata kembali kalau dirinya akan membantu Cian apapun yang terjadi. Remi haram pun menjawab kalau Luna bisa melakukannya untuk sekarang selama Luna menepati kontraknya dengan remi haram. Lalu kita dialihkan ke tempat Brian yang sedang berlatih. Di sini, Brian kepikiran perkataan Serika yang berkata kalau Brian harus beradaptasi dengan baik dengan kemampuan Brian sendiri, karena Brian itu kurang berbakat. Mendengar perkataan Serika, Brian pun mulai menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya itu lemah. Tapi meski begitu, Brian tidak patah semangat dan berusaha keras jadi lebih kuat agar dirinya bisa membantu Cian suatu hari nanti. Kemudian, tiba-tiba seseorang pun datang ke tempat Brian dan langsung menanyakan di mana Cian berada. Melihat orang tersebut, Brian pun bertanya siapa dirinya. Cian saat ini sedang tidak ada di akademi. Orang tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata kalau Brian harus menyerahkan Cian kepada dirinya. Lalu orang tersebut pun langsung memasang sihir penghalang dan mulai mengeluarkan pedangnya. Orang tersebut juga langsung maju untuk menyerang Brian dan untung saja Brian masih bisa menahan serangan tersebut. Brian juga sempat menyerang balik orang tersebut tapi tidak berefek apapun terhadap orang tersebut. Kemudian pertempuran sengit mereka berdua pun dimulai sampai akhirnya Brian berhasil melepas helm orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Kellyn.
Lalu kita kembali lagi ke tempat Cian berada yang sedang bersiap untuk kembali ke akademi karena tidak ada lagi yang bisa Cian lakukan di sana. Kaeram pun menggoda Cian dan berkata apakah Cian yakin dengan hal itu? Bukannya Luna akan terluka jika ditinggal oleh Cian? Cian pun menjawab kalau Luna pastinya tidak akan peduli dengan dirinya. Mendengar jawaban Cian, Kaeram pun menghela napas dan berkata kalau Cian seperti itu terus maka Cian akan jomblo seumur hidupnya. Cian pun berkata kembali kalau dirinya tidak suka dengan bocah. Lagian Cian sendiri tidak keberatan jika sendirian. Kemudian setelah masuk ke portal dan berpindah ke tempat Brian, Cian pun terkejut sedang ada apa di sana. Kenapa Brian sedang bertarung dengan Kelin? Cian juga bertanya-tanya kenapa Kelin jadi seperti itu. Brian yang sudah sadar kalau Cian datang pun berteriak kalau Kelin sudah bukan Kelin yang mereka kenal lagi, jadi Brian meminta Cian untuk menyingkir. Sementara itu Kelin yang tahu Cian ada di sana pun langsung maju ke arah Cian untuk menyerangnya. Namun Cian yang gesit pun langsung menyerang Kelin duluan dan berhasil mengenainya hingga Kelin terpental. Melihat serangan Cian barusan, Brian pun terkejut karena Cian bisa mengalahkannya dalam sekejap mata. Brian juga makin murung dengan kemampuan Cian, karena kemampuannya hanya bagus dalam menjaga rumah saja. Lalu Cian pun bertanya apakah Brian tidak apa-apa, soalnya luka Brian terlihat cukup serius. Brian pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Kemudian Cian pun berkata kalau Brian sudah bertahan dengan baik selagi Cian tidak ada. Jadi Cian mengapresiasi Brian dengan berkata kerja bagus kepada Brian. Dan biarkan sisanya Cian yang urus. Setelah terkena serangan Cian, Kelin pun akhirnya sadar dan meminta Cian untuk berhati-hati. Karena Asel dan Boris telah menemukan lokasi Holy Sword berada. Mendengar informasi tersebut, Cian pun tidak menyangka kalau Asel akan menemukannya lebih awal dari yang seharusnya. Dan semuanya makin sini makin sulit diprediksi. Kemudian Kelin pun akhirnya beristirahat dengan tenang sedangkan Cian sudah tahu siapa pelaku yang telah membuat Kelin menjadi marionete. Yang tidak lain adalah Boris. Setelah itu, Brian pun mendekati Cian dan bertanya siapa yang telah membuat Kelin menjadi seperti itu. Cian pun menjawab hal tersebut sepertinya karena item bernama Brain of Reversal yang telah ditanamkan ke dalam tubuh Kelin. Item tersebut akan merusak jantung target dan membuat target menyerang rekan sendiri. Boris juga menggunakan skill Shadow Persona Cian juga kepada Kelin agar Kelin menyerang masternya sendiri. Setelah sadar akan hal tersebut, Cian pun sedikit menyesal karena Cian harusnya membunuh Boris saja waktu itu dengan segenap kekuatannya. Karena selama Boris masih hidup maka hal-hal seperti sekarang itu akan terus terjadi. Cian juga tidak boleh terus diam seperti di kehidupan sebelumnya, jadi Cian hendak melacak Boris sekarang juga. Lalu Cian pun memerintahkan Brian untuk mengemas barang-barangnya di asrama karena sekarang sudah waktunya mereka meninggalkan akademi. Kemudian kita dialihkan ke kuil Lumendal tempat Asel berada. Di sini Asel datang karena dirinya ingin tahu di mana letak Holy Sword berada dan Asel bertanya tentang lokasi tersebut kepada seorang saintis bernama Iris. Namun sebelum itu, Iris pun bertanya kepada Asel apakah dirinya tidak menemani Luinel lagi. Asel pun menjawab kalau kunjungannya kali ini itu tidak ada kaitannya dengan Luinel. Mendengar jawaban tersebut, Iris pun bertanya kembali apakah hal tersebut karena Asel sekarang melayani Violet dan bukan Luinel lagi. Asel pun mengabaikan pertanyaan tersebut dan langsung menanyakan di mana lokasi Holy Sword berada. Iris pun berkata kalau Holy Sword itu berada di atas bukit tempat sang guardian memandang, yang mengacu pada daratan pelindung benua. Mendengar hal tersebut, Asel pun langsung terpikirkan suatu tempat yang kemungkinan adalah tempat Holy Sword berada. Tapi Asel sendiri tidak menyangka kalau letaknya akan sangat dekat. Iris pun berkata kembali kalau kebenaran itu memang selalu terletak di tempat yang dekat karena itulah kasih sayang Dewa Lumendel. Lalu kita kembali lagi ke tempat Cian berada yang saat ini sedang membawa item terkutuk kepada kepala sekolah. Cian datang ke sana itu untuk bertanya apakah kepala sekolah tahu tentang item tersebut atau tidak. Mendengar pertanyaan Cian, kepala sekolah pun bertanya sambil berteriak kekacauan apalagi yang telah Cian buat kali ini. Apakah sekarang Cian sedang mencoba Dark Magic? Kemudian ketika Cian hendak menjawab kalau bukan itu maksudnya menanyakan hal tersebut, kepala sekolah pun berkata kembali. Apakah Cian akan terus menyembunyikan kebenaran bahwa Cian telah membawa masuk Nana ke akademi? Cian yang terkejut kepala sekolah sudah tahu pun hanya bisa terdiam dan tidak jadi berbicara. Lalu kepala sekolah pun berkata kembali kalau kemurahan hatinya itu ada batasnya. Kalau Cian memang mau terus begitu, lebih baik tinggalkan akademi saja. Mendengar perkataan kepala sekolah, Cian pun langsung setuju kalau dirinya akan meninggalkan akademi. Tapi kepala sekolah yang mendengar Cian setuju pun malah terkejut karena tidak menyangka Cian akan patuh kali ini. Cian pun berkata kembali kalau mulai saat ini semuanya akan lebih rumit jika Cian masih ada di akademi. Jadi Cian berniat untuk pergi dari akademi untuk mencari Boris.
Cian juga harus menghentikannya karena kalau tidak, maka Boris akan terus mengacaukan segala hal yang ada di sekitar Cian. Melihat Cian yang mengatakan hal tersebut sambil mengeluarkan hawa membunuh yang sangat besar, kepala sekolah pun tidak menyangka kalau Cian sudah sampai semarah ini. Kepala sekolah juga memberitahu Cian tentang item terkutuk tersebut. Selain item tersebut, masih ada item bernama Dajetson yang dipercaya memiliki kaitan dengan suku Black Blood. Dan hanya mereka lah yang bisa menggunakan item tersebut meski suku tersebut telah sepenuhnya lenyap. Namun meski begitu, masih ada desas-desus kalau beberapa dari mereka ada yang selamat di daerah kumuh yang bernama Exilum di dekat ibu kota. Mendengar informasi tersebut, Cian pun bertanya kepada kepala sekolah kenapa kepala sekolah memberitahu dirinya hal tersebut. Kepala sekolah pun menjawab kalau Cian seharusnya berhenti menanggung semuanya sendirian. Perdamaian abadi ini telah berada di ambang kehancuran. Jika kedamaian itu hancur, maka akademi juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, kepala sekolah meminta Cian untuk melakukan tugasnya sedangkan kepala sekolah akan melakukan tugasnya sendiri. Dahulu, kepala sekolah juga pernah berkata kepada Cian kalau Cian tak akan melihat hal yang menyenangkan jika hidup sebagai boneka. Entah itu cobaan atau takdir yang kejam, semuanya tidak akan membawa manfaat kepada Cian. Di kehidupan Cian dulu, peringatan tersebut terbukti benar. Jadi Cian pun akan mencoba percaya dengan peringatan tersebut, karena siapa tahu itu akan terbukti benar juga di kehidupan Cian kali ini. Kemudian, Serika pun tiba-tiba muncul di depan Cian yang baru saja keluar dari kantor kepala sekolah. Serika bertanya apakah Cian benar-benar akan keluar dari akademi, dan apakah Cian akan mengejar Boris. Serika bertanya begitu itu karena dirinya mendengar semua obrolan Cian dengan kepala sekolah. Serika juga tidak akan mencegah Cian untuk memburu Boris karena Boris memang perlu dibasmi. Lalu Cian pun bertanya apakah Serika juga akan pergi bersama dirinya. Serika pun menjawab kalau dirinya tidak akan ikut meskipun dirinya ingin ikut. Selain itu, Serika juga memang harus tinggal di akademi sebagai guru karena kepala sekolah juga sudah tahu identitas dirinya. Serika juga memberitahu Cian sepertinya kepala sekolah memiliki suatu rencana. Jadi kali ini Serika akan menyerahkan urusan Boris kepada Cian. Cian pun menjawab kalau dirinya akan memastikan Boris merasakan neraka sebelum dirinya benar-benar masuk neraka. Lalu kita dialihkan ke suatu tempat di wilayah kediaman Fard. Di sini, akhirnya Asel masuk ke dalam reruntuhan tempat Holy Sword berada dan langsung memegang pedang tersebut. Namun siapa sangka arwah di dalam pedang tersebut muncul-muncul langsung menyentil Asel dan membuat pipi Asel kesakitan. Ternyata hal tersebut dirinya lakukan karena dirinya merasa kesal Asel datang terlambat sehingga dirinya merasakan penghinaan yang telah dilakukan oleh Cian kepada dirinya. Melihat sosok tersebut, Asel dan Iris pun terkejut karena tidak menyangka sosok tersebut adalah anak-anak. Melihat mereka berdua terkejut, Duran pun makin kesal lagi karena hal tersebut gara-gara Cian. Jadi Duran bertanya apakah Asel tahu di mana Cian berada sekarang, karena Duran ini menghajar Cian untuk balas dendam karena telah mencuri kekuatannya. Lalu kita kembali lagi ke Akademi Luen. Di sini Cian sedang menjenguk Nana yang masih terbaring di tempat tidur. Cian sendiri tidak menyangka Nana akan bertahan melawan mage terkuat di benua. Nana benar-benar sudah tumbuh begitu besar hingga tak lagi membutuhkan bantuan Cian. Di sisi lain, Brian berkata kepada Cian kalau dirinya merasa malu karena dirinya terus mengecewakan Cian. Sebagai kenak penjaga, dirinya merasa telah gagal. Mendengar perkataan Brian, Cian pun berkata kalau Brian tahu hal itu, maka kedepannya Brian harus melakukannya lebih baik lagi. Cian juga berkata kalau mereka harus pergi ke suatu tempat saat ini. Brian pun bertanya memangnya mereka akan pergi kemana kali ini. Cian pun menjawab kalau mereka akan pergi ke pinggiran Luen. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Serika, jadi Cian minta Brian dan yang lainnya untuk pergi lebih dulu ke sana. Mendengar perintah tersebut, Brian pun bertanya apakah Cian benar-benar tidak akan pergi bersama mereka. Cian pun menjawab kalau ada urusan yang harus dirinya urus terlebih dahulu, jadi dirinya akan menyusul saja. Kemudian Brian pun berkata kalau begitu Cian bisa mengandalkan dirinya karena dirinya akan melakukan yang terbaik kali ini. Cian pun berkata kembali, tanpa Brian, Nana tidak akan bisa bertahan sampai sekarang, dan itu di luar kemampuan Cian. Brian juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mendengar ucapan Cian, Brian pun terkejut karena tidak menyangka Cian akan berkata begitu kepada dirinya. Lalu Cian pun pergi meninggalkan bekal yang telah disiapkan oleh Emily. Emily pun bertanya kepada Brian kenapa Cian buru-buru sekali. Setelah itu, kita dialihkan ke reruntuhan kuno di New Delhi. Lebih tepatnya, reruntuhan Sabulom yang telah hancur. Di sini ada Rigens dan pasukannya yang sedang berkunjung mencari tempat terakhir Charon hidup. Kemudian, tanpa basa-basi, Rigens langsung menggunakan sebuah item yang membuat arwah Charon terpanggil kembali ke dunia nyata. Hal tersebut Rigens lakukan karena dirinya ingin tahu apa yang telah terjadi di reruntuhan tersebut dan apa yang terjadi dengan Remi Haram. Charon pun menjawab kalau Remi Haram menghilang bersamaan dengan Luna.
Mengetahui ada Luna di sana, Regen pun terkejut dan bertanya kembali kenapa Luna bisa ada di sana. Charon pun menjawab kalau Qian juga mencari Remy Haram dan Luna membantu Qian mendapatkannya. Mendengar informasi tersebut, Regen pun marah besar. Bahkan pasukan Regen pun tidak menyangka kalau Luna akan membantu Qian mendapatkan Remy Haram. Setelah itu, kemarahan Regen pun memuncak dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari Luna segera dan membawanya ke hadapannya. Lalu kita dialihkan kembali ke suatu tempat di saluran pembuangan bawah tanah Exilium. Di sini ada 3 orang manusia setengah hewan yang sedang mengumpulkan sebuah Magic Stone. Mereka mengumpulkan benda tersebut karena manusia biasa tidak akan kuat menahan energi yang sangat besar yang terpancar dari Magic Stone tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Qian pun muncul dan langsung menodong salah satu orang di sana, bahkan langsung menebas lehernya juga. Melihat temannya dibunuh, mereka pun bertanya siapa dirinya. Bahkan manusia kelinci juga langsung melancarkan sihirnya untuk menyerang Qian. Namun serangan tersebut tidak mempan sama sekali karena Qian bisa menebasnya dengan mudah. Kemudian Qian pun maju untuk menyerang dan berhasil mengalahkan mereka dengan sekali serang. Lalu Qian pun bertanya saat ini Boris sedang ada di mana. Mendengar pertanyaan tersebut, mereka pun langsung tahu kalau yang menyerang mereka itu adalah Qian. Dan langsung mengeluarkan sihir bom untuk kabur dari sana. Di sisi lain, Luna tiba-tiba terkejut karena dirinya merasakan mana Qian dari kejauhan. Melihat Luna terkejut, Lamela pun bertanya ada apa dengan Luna. Luna pun menjawab tidak ada apa-apa. Setelah itu, Seth pun berkata kalau dirinya akan membawa Luna dan Lamela menggunakan karpet terbang yang hanya dimiliki oleh klan Caharkan dan karpet tersebut akan membawa mereka sampai ke akademi dalam sekejap. Namun siapa sangka ternyata Luna dan Lamela juga memiliki karpet tersebut karena asosiasi garam selalu mengumpulkan item langka. Mengetahui hal tersebut, Seth pun hanya bisa terdiam dan merasa murung saja. Lalu mereka pun akhirnya pergi dari Nodeli karena Luna merasakan firasat buruk tentang Qian. Jadi mereka harus secepatnya pergi mencari Qian, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Qian. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian yang sedang memburu Boris. Selain itu, Luna, Lamela, dan Seth juga akhirnya pergi dari Nodeli dan hendak menuju akademi karena Luna merasakan firasat buruk tentang Qian. Nah, apa yang akan terjadi dengan Qian selanjutnya? Apakah Qian akan berhasil memburu Boris atau malah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Qian? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.